Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Masih semangat ya? Di pertemuan kedua kali ini, Alhamdulillah, masih bersama Kak Irfan ya. Di acara Business Mentoring Create Your Startup di part 2, yaitu kita sama-sama akan belajar bisnis model Canvas ya. Nah, ya Alhamdulillah ya, kemarin teman-teman udah kita sama-sama belajar tentang business plan, dan salah satu poin di business plan ini yaitu tentang bisnis model Canvas. Oke. Nah, teman-teman, di sini sebelum masuk ke bisnis model Canvas, kita sedikit sama-sama belajar lagi tentang apa sih itu bisnis model gitu ya. Nah, kan ini bisnis model Canvas ini salah satu dari bagian dari contoh dari bisnis model. Nah, bisnis model itu sendiri adalah metode untuk menjelaskan bagaimana ide bisnis ini dapat memberikan manfaat kepada konsumen. Kan kita di sini sebagai perusahaan ya, ataupun teman-teman di sini punya perusahaan gitu kan. Nah, ketika teman-teman ingin menjelaskan bagaimana manfaat bisa diberikan kepada konsumen, salah satunya menggunakan bisnis model gitu. Ya, bisnis model ini juga secara singkat ya, bukan hanya kepada konsumen, kepada investor juga gitu. Memang poin utamanya ada di konsumen, bagaimana produk kita atau jasa kita ini bisa didapatkan oleh konsumen gitu ya. Nah, salah satu bisnis model yang dipakai perusahaan itu biasanya bisnis model Canvas gitu. Nah, apa sih bisnis model Canvas? Nah, kita akan belajar fundamentalnya dulu nih, dasar ya kan. Yang tadi Kak bilang kenapa sih kok harus bisnis model Canvas gitu. Karena kalau teman-teman pernah lihat ini nih ya, ini satu lembar Canvas. Canvas itu artinya satu lembar ya. Biasanya di sana pakai ukurannya ukuran A3 gitu. Kak belajar ini waktu itu di Magic di Malaysia. Di Magic itu inkubator startup terbesar di Asia Tenggara. Itu di Cyberjaya Malaysia, dan mereka di sana rata-rata umumnya startup itu menggunakan BMC ini gitu ya, sebagai pedoman, bukan pedoman, kalau pedoman bisnis plan ya, sebagai tools, sebagai alat yang mana ini kan ditemukan di tahun 2010 ya. Fungsi dari BMC sendiri ini menggambarkan 9 elemen yang ada di sebuah bisnis itu dijabarkan hanya di satu lembar kanvas gitu. Nah, fungsi kenapa kalau BMC ini bisa lebih populer, karena teman-teman untuk bisa teman-teman mengganti strategi dalam sebuah bisnis itu tinggal lihat aja dari 9 elemen ini. Contohnya misalkan ketika teman-teman target selama 3 bulan itu nggak tercapai, ya kan? Apa nih penyebabnya? Nah, teman-teman bisa lihat dari 9 elemen ini aja gitu. Entah mungkin karena kayaknya marketing kita nih kurang, atau marketing sebenarnya udah, ternyata pendapatan kita nih yang kurang nih, pendapatannya apa mungkin ditambah lagi dengan meluncurkan produk baru, atau mungkin biaya kita nih terlalu besar kemarin nih, entah itu biaya modal misalnya pengirimannya ya kan, kayaknya kita nggak bisa untuk ngirim menggunakan sendiri nih, kita harus pakai kurir. Nah, intinya seperti itu contohnya, dan itulah yang ada di bisnis model Canvas, 9 elemen. Nah, sebelum masuk ke 9 elemen ini, BMC itu memiliki pembagiannya 4 ya, secara umum ini dibagi menjadi 4 bagian BMC itu. Pertama, di bagian yang merah itu adalah ya bagian customer ya. Di sini yang bagian merah ini kita akan ngebahas tentang customernya. Ya, terbagi menjadi 3 kolom lagi. Terus ada bagian offering atau penawaran yang hijau, infrastruktur, yaitu bagian bisnis ataupun keadaan bisnis kita ya, ini di biru, sama bagian finance keuangan. Nah, dari 4 pembagian ini dibagi lagi menjadi 9. Nah, kita kan sama-sama belajar ya, 9 itu apa aja sih Kak gitu, dan ngisinya tuh bagaimana. Oke, Kakak gambarkan kurang lebih seperti ini menggunakan visualnya ya, biar teman-teman gampang ya memahaminya insyaallah. Nah, biasanya bisnis model Canva itu tadi dicetak seminimal ukuran A3 biasanya. Terus pakai sticky note gitu. Kalau teman-teman lihat di sini ada customer segmentnya ada 3 ya kan. Yang pertama itu ibu muda, yang kedua toko retail, yang ketiga toko retail eceran, dan ini anak-anak, yang kedua yang ini eceran batik di Surabaya. Nah, kenapa ada 3 kayak gini? Karena itu tadi mungkin kenapa sih kita menurun? Kayaknya priority 2 sama priority 3 nih kurang gitu kan ya. Kita lihat dari data juga kan, nanti juga ada data juga ya dari teman-teman kan, data pembelian gitu kan. Ternyata yang paling banyak nih ibu muda yang punya anak nih. Nah, kenapa, apa yang salah di customer segmentnya gitu? Apakah di channelnya ya kan? Kayaknya kita channelnya ternyata 3 bulan kemarin tuh bikin kontennya untuk ibu muda aja nih, tapi untuk anak-anak nggak sampai gitu.
Nah, atau enggak value-nya yang belum dapat. Nah, itu di BMC ini dibahas teman-teman. Jadi lebih memudahkan untuk bisa mengetahui strategi mana nih yang akan dipilih gitu. Oke. Nah, kita bahas yang pertama tentang customer segment. Oke. Di customer segment ini kita lihat ya, di ini yang paling kanan itu ada orang ya. Intinya di sini poin utamanya adalah siapa orang yang coba kita bantu atau masalah ataupun kesulitan apa yang ingin coba kita pecahkan. Nah, di customer segment ini pembagiannya seperti ini teman-teman. Siapa sih yang punya masalah? Oke, kita bagi berdasarkan demografik, psikografik, geografik ataupun behavior ya. Demografik dari segi gender, laki atau perempuan, usianya berapa, kelas ekonominya ataupun pekerjaannya. Ya, teman-teman biasa di sini lebih kenapa dibagi seperti ini biar bisa lebih fokus ya, karena mungkin beda aja minat antara laki-laki dan perempuan. Contoh misalnya ketika teman-teman mau bikin produk fashion, itu untuk mana, laki-laki atau perempuan, usianya berapa, terus kelas ekonominya apa, kelas ekonominya yang gimana, pekerjaan apa gitu, terus minat sama preferensi. Misalkan ada teman-teman mau bikin usaha kaos yang itu untuk penggemar kartun gitu ya, penggemar anime, kan berarti psikografinya dapat ya kan. Atau enggak misalkan penggemar yang emang bola ya kan, berarti kaos-kaos yang gimana ya kan, kaos-kaos bola, nggak harus kaos bola yang jersey gitu, enggak. Misalkan dia minat preferensinya bolanya yang masih tahap-tahap awal gitu, ataupun misalkan gamers ya kan, kaos-kaos untuk gamers tuh yang gimana, terus kaos-kaos yang buat couple tuh gimana gitu. Ada minat preferensi apa, perilaku kebiasaannya. Terus mungkin teman-teman mau ngebagi juga bisa secara geografik, di kota kelas 1, kelas 2 ataupun di desa gitu. Nah, teman-teman cari tahu dulu siapa yang punya masalah gitu ya ketika teman-teman mau bikin produk, karena itu tadi yang kita dibahas di awal ya, problemnya apa. Teman-teman bisa nyari dari 4 ini terus ditulis kayak tadi tuh. Oke, segmen customer saya berarti yang pertama misalnya anak muda yang pengen, kalau dulu ada teman kakak tuh bikin fashion ya, perempuan yang pengen tampil dia berani hijrah waktu itu, tagline-nya. Intinya teman-teman yang perempuan yang baru mulai hijrah gitu, jadi mungkin menjual gamis-gamisnya nggak langsung yang gamis panjang ya kan, tapi bertahap gitu. Jadi terus juga dengan harga-harga segmen yang menengah ke bawah gitu. Jadi bahannya mungkin ya nggak terlalu bagus juga, tapi nggak terlalu jelek, masih menengah gitu. Ada lagi satu lagi teman kakak yang memang segmennya hijrah juga tapi menengah ke atas ya, dia menggunakan menggunakan strategi endorse pada artis-artis yang memang bergerak di bidang hijrah gitu, dan itu harganya pun ya 300.000 sampai 500.000 gitu dijualnya, bahkan bisa juga mencapai hampir 1 juta gitu, emang karena segmennya adalah ekonomi menengah ke atas. Nah, di sini teman-teman bisa pakai ini untuk mencari tahu siapa customer segment teman-teman. Oke, kemudian teman-teman udah tahu nih customernya, udah tahu masalahnya apa, terus apa yang bisa teman-teman tawarkan untuk membantu customer segment mengurangi masalah mereka gitu. Dan poin utamanya di sini, satu value itu untuk satu customer segment gitu. Kalau misalnya ada value keduanya ya nggak masalah, nanti berarti keduanya dapat value yang sama, tapi biasanya secara ini juga dibedakan gitu ya teman-teman ya, secara customer segment. Karena misalkan beda, nanti kita lihat contohnya. Kalau kakak kan customer kakak waktu itu di Jawara Jahit misalkan. Di Jawara Jahit kakak pertama customer segmen adalah business owner yang pengen punya fashion muslimah, kemudian yang kedua penjahit rumahan gitu, yang memang terkendala pemasaran gitu. Nah, kan dua segmen itu masing-masing value-nya beda gitu ya. Jadi teman-teman, value apa yang teman-teman bisa tawarkan untuk membantu customer segment. Nah, ketika teman-teman udah tahu customernya, udah tahu value-nya apa ya kan, terus yang selanjutnya adalah bagaimana nih obat atau solusi yang teman-teman ciptakan ini bisa sampai ke customer. Keywordnya distribusi dan delivery. Jadi ibaratnya strategi jalurnya nih lewat apa aja nih, biar teman-teman punya produk bagus nih, marketingnya juga customernya udah tahu. Nah, strategi marketingnya nih gimana biar produk teman-teman sampai ke customer teman-teman itu sendiri gitu. Nah, contohnya gini, teman-teman tahu misalnya permasalahan yang konteks hijab itu ya, baju gamis untuk hijrah maksudnya. Nah, ketika teman-teman tahu di situ mereka pengen hijrah tapi nggak punya budget yang banyak, akhirnya sebentar. Nah, ketika teman-teman di situ
udah tahu customernya tadi kan soal permasalahannya dia mau hijrah tapi nggak pengen baju yang mahal dulu gitu, terus juga ataupun ada lagi yang pengennya langsung mewah gitu. Nah, teman-teman ciptakan value-nya berupa baju gamis yang terjangkau gitu kan, dengan misalnya ada tambahan, kalau waktu itu kan ada sempat viral yang jilbab tahan air ya kan, tahan air ya, yang dicipratin air gitu, airnya turun nggak nyerap gitu kan. Nah, terus udah gitu teman-teman distribusinya dengan cara apa, misalkan endorsement ya kan, atau menggunakan social media advertising, atau enggak menggunakan bazar ya. Nah, itu di channel ditulisnya ya, strategi teman-teman ini apa untuk bisa produknya sampai gitu. Nah, selanjutnya customer relationship. Bagaimana caranya agar customer ini membeli solusi Anda berkali-kali, yang tadinya jadi buyer menjadi customer gitu ya. Nah, ketika udah jadi customer pun, bagaimana cara teman-teman bisa menjalin hubungan lagi biar dia tuh beli lagi. Misalnya gini, setiap ada, kalau misalnya kita lihat di retail besar itu kan ada namanya kartu member ya kan, nanti khusus member dikasih potongan harga gitu ya. Ingat di sini poin utamanya adalah bukan buyernya tapi customernya. Jadi intinya yang udah beli lagi gitu ya. Misalnya promo, kan biasanya promo ya, tapi nggak harus lewat promo juga. Ada juga yang misalnya gini, kartu ucapan selamat di hari-hari tertentu, misalkan ketika dia anniversary gitu kan, kalau emang dia udah nikah. Terus juga ketika dia ulang tahun misalkan, atau enggak hari-hari perayaan tertentu, kita kasih ucapan gitu. Terus kita minta feedback ya kan. Terus juga pokoknya intinya cara teman-teman ya biar si pembeli itu balik lagi. Nah, ataupun teman-teman bisa menawarkan produk labeling. Artinya gini, ketika tadinya kan si customer ini cuma beli gamis doang, terus teman-teman launching produk kaos kaki. Nah, itu bagi yang customer bisa tuh dikasih, karena udah pernah beli ini ada potongan nih khusus spesial kayak gitu kan, untuk yang udah pernah beli gamis bisa beli ini, beli satu dapat dua gitu, beli satu dapat dua, lumayan ya, beli dua dapat satu kayak gitu. Intinya teman-teman bagaimana menjalin, entah itu mau dibuatkan komunitas ya kan, dibuatkan grup pembinaan dan lain-lain. Intinya biar mereka itu menjadi loyal untuk membeli repeat lagi, kita beli lagi gitu. Nah, terus ada namanya terakhir di kolom financing itu bagaimana produk atau perusahaan menghasilkan uang. Nah, di sini teman-teman ya, jadi dari si customernya kita dapat apa aja nih gitu, dapat uang memang, tapi dari mana aja sumbernya. Nah, di sini bukan yang itu bukan dari investor ya, investor itu di luar gitu, di luar bisnis teman-teman. Nah, misalkan dari pembelian barang yang pertama, pembelian produk. Nah, produk pun juga kalau bisa usahakan itu tadi, jangan hanya satu produk, buat bermacam-macam produk. Karena kalau kita lihat misalnya di fashion, pasti kan yang utamanya ketika Ramadan kan. Nah, biar nyambung tuh, masa teman-teman dari 1 bulan doang ya kan pemasukan. Nah, 11 bulannya ngapain gitu. Nah, 11 bulannya persiapan produk apa aja nih yang kira-kira selain dijual selain Ramadan. Kan produk utamanya ya itu tadi kan jilbab ataupun gamis. Nah, di luar itu teman-teman jual apa, misalkan pernak-pernik perempuan kayak kaos kaki, manset gitu. Ataupun kalau teman-teman lihat kayak di Eiger gitu kan, yang buat laki-laki ini biasanya kan mereka nggak cuma jual jaket doang kan, ada jual tas, jual sepatu gitu, perlengkapan mendaki dan lain-lainnya gitu kan. Nah, intinya di sini gimana produk ataupun perusahaan teman-teman menghasilkan uang ini dari mana aja gitu. Nah, dari pemasukannya dari mana aja ya, seperti itu. Oke, dan teman-teman kita masuk ke tahap infrastruktur ya, yaitu key research. Di sini sumber daya apa aja yang diperlukan agar perusahaan bisa berjalan. Nah, SDM teman-teman nih di sini apa aja? Kalau teman-teman udah punya karyawan, berarti itu jadi SDM teman-teman. Teman-teman udah punya gedung, ya kan, walaupun itu masih sewa, nggak apa-apa, berarti di sini teman punya gedung. Karena di sini research ini nanti akan nyambung ke bagian cost, biaya. Ya, ini. Jadi emang satu sama lain masih saling berhubungan nih. Karena kalau ngelihat BMC itu, ketika dia bilangnya udah punya karyawan, tapi pas di cost structure-nya itu nggak punya, nggak ada pengeluaran untuk karyawan. Nah, itu kan kurang tepat gitu ya. Ketika teman-teman punya karyawan pasti kan digaji. Nah, uang gaji itu masuk di cost, di beban, di biaya-biaya gitu. Nah, research ini teman-teman punya apa aja? Kalau teman-teman perlengkapan, misalkan punya laptop untuk memang usaha, dan itu memang udah jadi perusahaan ya, buat bisnis gitu, bukan pribadi lagi, ya masukin aja itu. Terus key resource ini intinya aset, dan aset juga banyak ya teman-teman ya. Ada aset yang berupa kendaraan ya, teman-teman punya motor ataupun mobil nanti kan ya, itu kan udah jadi sebuah aset. Atau aset berupa SDM. Nah, aset berupa SDM ini teman-teman
tim apa aja nih yang teman-teman rekrut, misalnya dari admin, dari tim marketing, tim bikin konten, tim sosmed, kayak gitu itu kan resource dari teman-teman. Nah, fungsinya juga nanti misalkan, oke, ternyata SDM kita marketing cuma ada satu nih, gitu kan. Ya kita harus nambah marketing, kayak gitu. Nah, itu kan di resource tuh di situ ditulisnya, ya. Nah, salah satu aset juga yaitu ada namanya aset digital, ya. Oke, di sini di video ini kita akan sama-sama saksikan contoh dari sebuah aset, dan ini juga nyambung ke pembahasan kita yang sebelumnya tentang pebisnis gitu ya. Nah, oke, selamat menyaksikan dulu ya. Bedanya bisnis dan bukan bisnis adalah lease. Jangan bingung dulu, let me explain to you. Saat kamu menghadirkan produk atau layanan yang baik, lalu menjualnya dan berhenti di sana, maka kamu hanyalah seorang salesman. Saat kamu menguploadnya ke marketplace untuk masuk ke ranah online dan berhenti di sana, maka kamu hanyalah pindalapak. Strategi marketing dan pemasaran memang senantiasa berubah dan berkembang seiring waktu. Kamu bisa menggunakan strategi yang paling jitu, menumbuhkan sales hingga berkali lipat. Tapi jika itu saja yang kamu lakukan, maka kamu belum berbisnis. Krisis begini adalah momen pembuktian. Apakah selama ini kita membangun bisnis atau hanya sekedar menghasilkan uang? Nah, kalian teman-teman ya. Jadi selama ini teman-teman bangun bisnis atau hanya sekedar menghasilkan uang, ya. Ini nyambung juga dengan yang kemarin dibahas ya. Kita lanjut dulu ya. Faktanya, membangun bisnis adalah sebuah petualangan tentang membangun fondasi yang kokoh. Membangun bisnis adalah tentang membangun komunikasi. Membangun bisnis adalah tentang membangun kepercayaan. Membangun bisnis adalah tentang membangun rumah jangka panjang. Membangun bisnis adalah membangun lease. Seorang pebisnis dituntut untuk berpikir jauh ke depan, bukan hanya pikir duit makan buat hari ini atau minggu depan. Oke, ini teman-teman ya, pebisnis dituntut untuk berpikir jauh ke depan, bukan hanya mikir duit makan buat hari ini ataupun hanya sampai minggu depan. Oke, ya, kita lanjut lagi. Sebab jika kita berhenti pada jualan, di mana pembeli hanya datang dan pergi, sekali ketok lalu berlari, lalu apa bedanya kita dengan penjual cangcimen di bisnis kota yang setiap hari juga jualan melulu, di mana ketika promosi atau budget iklan berhenti, penjualan pun berhenti. Waktu kondisi tak lagi sama, saat krisis melanda dan akuisisi konsumen baru jadi lebih sulit, penjualan pun sembelit. Maka list building adalah kunci, sebuah jalan untuk membangun bisnis jangka panjang. Seni untuk membangun basis data sebagai aset paling bernilai dari sebuah bisnis. Oke, membangun basis data sebagai aset paling bernilai dari sebuah bisnis, teman-teman. Yang tadi saya bilang salah satu aset kita ini adalah punya namanya list building, ya. List building adalah cara untuk mengubah one-time value menjadi lifetime value, mengubah pembeli menjadi pelanggan. Setiap bisnis harus membangun list, yaitu database, baik itu prospek yang diperoleh menggunakan lead magnet atau list konsumen yang didapat sambil jualan. Sebab aset termahal bagi bisnis kita adalah list, terutama daftar orang-orang yang pernah mengeluarkan uang untuk membeli produk atau layanan milik kita. So, jika Anda mengaku sedang menjalankan bisnis, maka jangan pernah lupa untuk membangun list. Mulailah dari sekarang dan mulailah dari yang paling mudah. Setiap kali ada orang yang membeli sesuatu dari Anda, mintalah nama, nomor WA, atau email mereka untuk dimasukkan ke dalam sebuah list. Kemudian, terus temukan list milik Anda itu, bangun hubungan dan komunikasi yang baik. Dengan memilikinya, Anda selalu punya jalan untuk dapat menghubungi konsumen atau prospek Anda kapanpun di masa mendatang. Anda memiliki produk baru, tinggal kirim ke list. Anda memiliki promo dan diskon, tinggal kirim ke list. Anda memiliki produk lain yang ingin dijual sebagai affiliate atau reseller, tinggal kirim ke list. Nah, itu teman-teman. Kenapa kalau teman-teman lihat ya, nggak lihat ataupun perasaan kayak contoh ketika kita mau regis ya kan, ketika ada kayak pernah misalnya gini dari HP nih, kakak pengguna Samsung gitu misalnya,
kayak ngirim email ya kan, ataupun pas pertama kali daftar email Samsung ya kan, terus dari situ kan muncul tuh email Samsung yang ngirim-ngirim promo kayak gitu kan. Walaupun memang kita butuh pendekatan terlebih dahulu. Jadi ketika ngirim email tuh nggak hanya promo dulu gitu kan, tapi pendekatan, nanya kabar kayak gitu kan. Terus juga kadang pengumuman nih, ini kita ada lagi ini lagi, kalau misalnya yang besar ya kan biasanya pakai email kan. Tapi kalau misalnya kita dimulai dari WA dulu nggak masalah gitu. Ketika kita punya, oke, ini customer yang pernah beli nih sama kita nih. Ketika kayak gini nih justru apalagi pas pandemi itu berasa banget. Kita akan mengontak lagi tuh customer lama, nanya lagi kabarnya, terus kita tawaran lagi kira-kira apa nih kendalanya, misalkan yang kalau emang bergerak di bidang jauh rajeting juga yang sekarang institutor ya gitu kan, saya lagi gitu minta feedback kira-kira butuh apa gitu, sampai minimal kalau misalnya nggak nawarin pro tuh minimal silaturahmi aja gitu, tanya aja gitu keadaannya gimana, kabarnya gimana gitu, itu ya. Jadi tujuannya bukan hanya sekedar untuk profit, tapi benefitnya itu adalah kita bisa silaturahmi dengan para customer gitu ya. Kalau misalkan teman-teman lihat gimana selebgram itu kan mereka sapa-sapa ke followersnya kayak gitu kan, itu kan strategi juga ya ibaratnya ya. Kalau kita kan yang bukan selebgram, khususnya yang kita biasa menjualan produk yang biasa gitu, ya udah berarti emang kita harus punya list building itu gitu. Dan itu sebagai aset kita nih. Bahkan waktu itu mentor gue pernah bilang, kamu supplier ada nggak listnya, emailnya atau enggak kontaknya gitu. Ketika supplier, apalagi kan di Jauh Raja itu kan ada untuk supplier bahan gitu kan, bahan juga lebih banyak lagi, seragam juga dibagi lagi, ada drill, ada juga batik gitu. Nah itu punya nggak list kontaknya gitu, itu harus dibuat. Nah buat teman-teman juga di sini ya kan, nanti kalian teman-teman yang packagingnya dari kardus custom, nah itu ada nggak kontaknya, nah itu list building buat teman-teman. Nah ntar teman-teman punya karyawan kan, nggak usah nanya lagi kayak ini nyarinya di mana ya kalau misalnya mau bikin packaging kardus kayak gitu kan. Oh iya nih udah ada nih emailnya, terus ada template-nya juga misalnya nih kalau mau ini biasa kita segini, udah tinggal otomatis berjalan gitu ya. Itu dari segi produksi dan juga dari segi customer. Oke, jadi kan kita udah ke bagian key resource ya, SDM. Nah sekarang activity. Nah aktivitas kunci apa aja yang dilakukan key resource. Nah jadi ini teman-temannya prosedur ataupun operasi prosedur, intinya gini teman-teman, sebagai owner ya, sebagai bisnis kalau untuk di awal nih ya, belum sekelas perusahaan, aktivitas teman-teman ditulis, aktivitas bisnis teman-teman ditulisnya di key activities ini. Contoh misalnya teman-teman yang bikin konten, yang posting konten, dan juga yang marketing, teman-teman yang balas chat, teman-teman yang ngirim, semuanya udah ditulis di key activities ini gitu ya. Aktivitas apapun teman-teman list di situ ya, aktivitas utamanya list aja dulu di situ. Nanti karena beda kalau udah standar perusahaan beda ya. Ini teman-teman masih di awal, list aja dulu ya. Teman-teman harus jadwal posting misalnya gitu ya, membuat jadwal posting, membuat konten, upload konten, terus bertemu klien, lain-lain kayak gitu. Tulis di key activity. Nah di key partner ini rekanan yang dapat mendongkrak kinerja perusahaan, collabs dan partner. Ini dia teman-teman bagusnya BMC ketika teman-teman ini kita maksimalkan di 3 ini ya, di activity, di SDM-nya, resource, sama di partner. Nah tujuan BMC sebenarnya gini, aktivitas teman-teman yang banyak ini sebagai businessman ataupun sebagai owner nanti teman-teman nggak bisa sebanyak itu gitu, karena banyak yang diurusi. Opsinya 2, mencari mitra ya, atau menambah karyawan. Itu aja. Untuk bisa contoh gini misalkan, oke, teman-teman di awal harus rekap pesanan, harus ngebales chat ya kan, harus bikin konten. Nah di sisi lain ternyata bisnis teman-teman makin banyak dan teman-teman harus cari supplier, nggak bisa dalam satu waktu. Oke, pilihannya 2, teman-teman rekrut tim marketing atau bermitra dalam artian teman-teman cari yang memang biasa gini, kalau ini kan udah jadi SDM ya, udah jadi apa sih namanya, tim gitu ya, tim dalam bisnis, atau mencari mitranya misalkan oke, teman-teman kerjasama dengan jasa pengelola konten buat konten teman-teman, terus bagian admin rekrut. Nah fungsinya seperti itu. Jadi lama-kelamaan key aktivitas ini bisa berkurang ataupun digantikan, nggak melulu tentang balas chat, cari ataupun bikin konten, nggak melulu tentang kayak gitu aktivitas teman-teman ya. Nah tugas teman-teman di awal emang BMC ini kan ada 2 ya, kalau biasa nggak bikin BMC yang sekarang sama BMC yang jangka panjang. Nah teman-teman nggak apa-apa bikin BMC-nya tuh yang sekarang aja dulu nih
Ya nggak apa-apa, aktivitas teman-teman banyak, partnernya masih dikit, belum ada karyawan, nggak apa-apa. Tuh, nah nanti teman-teman ada BMC yang kedua gitu. BMC kedua ini oke, target teman-teman berarti yang harus direkrut tuh ini, mitranya tuh ini gitu. Kalaupun misal belum sampai situ, yang sekarang aja dulu gitu, nggak apa-apa. Nah, baru terakhir di kolom cost structure ini, cost ini biaya-biaya apa aja biasanya terbagi menjadi dua, biaya variabel dan biaya fixed income gitu. Fixed income, biaya fixed cost ya, biaya yang emang bulanannya tuh pasti, kayak contoh misalnya biaya gaji karyawan, biaya listrik, biaya wifi, biaya misalnya teman-teman ada cicilan juga ya kan, itu kan nggak bisa variabel ya, nggak bisa naik turun, pasti segitu gitu. Nah kalau variabel misalkan produksi, kapasitas produksi teman-teman, ataupun misalnya biaya marketing, itu kakak bilang bisa masuk ke variabel, karena mungkin ketika lagi turun bisa di up, di biaya marketingnya bisa ditinggiin lagi gitu. Intinya saya teman-teman tulis biaya apa saja yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis gitu. Nah terus ini ada sedikit contoh ya, ini kan ini dari ini lembar bisnis model kanvasnya yang biasa kakak pakai. Nah contohnya misalkan teman-teman kalau tahu Airbnb ya, konsepnya kayak gini, Gojek ya ataupun Grab itu kan bisa mendominasi lebih cepat dibandingkan dengan Bluebird. Kenapa? Karena mereka ubah tuh yang tadinya asetnya kendaraan, kita lihat Bluebird kan asetnya mobil, kan berapa banyak mereka punya mobil, sedangkan berarti kalau punya mobil harus punya poolnya, harus punya tempatnya, mereka harus sewa tempat, harus beli mobil gitu. Beda yang bisnis model Grab ataupun Gojek, itu kan mereka driver itu bukan dijadikan resource, tapi dijadikan mitra, jadi partner. Mereka nggak ada biaya lagi tuh buat cari tempat yang luas, ya kan, harus beli kendaraan banyak-banyak, enggak gitu, cari mitranya aja. Nah sama seperti Airbnb ini kan kayak hotel ya, ataupun rumah-rumah apartemen gitu ya, ini bukan punya Airbnb, ini punya masyarakat umum, makanya dijadikan mitra gitu. Nah di sini kita lihat bahwa customer segmentnya ini terbagi menjadi dua ya, ada tamu dan yang punya hotelnya gitu, tapi ada juga yang keduanya ya. Nah terus masing-masing juga ada value yang untuk hostnya ataupun untuk tamunya gitu ya. Terus pendapatannya juga banyak ya kan, ada 20%, ada yang 0%, ada yang 3-15%. Nah ini contoh yang Airbnb-nya. Kalau yang gampang kita lihat Uber deh ya kan. Uber ataupun sekarang kan Gojek ataupun Grab hampir sama ya untuk awal, yaitu transportasi online, di mana customer segmentnya ada dua, ada user pengguna dan ada driver. Driver customer segment mereka karena yang dijadikan sebagai key partner, kita lihat tuh driver with their car, dengan punya mobil sendiri syarat menjadi seorang drivernya gitu. Tapi dia sangat meminimalisir budget di awal ya, bahkan kita lihat keuntungannya bisa mencapai waktu itu kan mepet sama Garuda Indonesia gitu ininya. Saking bagusnya bisnis model yang dibuatnya seperti itu. Nah teman-teman juga di sini kalau mau bikin bisnis model, percetakan buku custom gitu kan, atau enggak sablon ya, teman-teman nggak perlu di awal beli langsung mesin sablon, nggak perlu rekrut karyawan, cari mitranya aja dulu nih ya, cari mitra, cari market seluas-luasnya, baru ketika teman-teman di titik bisa produksi sendiri, produksi gitu ya. Bahkan kan Grab aja sekarang udah punya kayak kendaraan sendiri ya kan, udah punya mobil sendiri gitu, kerjasama juga gitu. Intinya di bisnis model kanvas ini bagaimana bisa memudahkan teman-teman dalam memulai usaha. Nah ini contoh yang waktu itu kakak pernah buat ya, di ini usaha kita itu menghubungkan antara UMKM dengan reseller. Nah ini juga value dibagi menjadi dua ya kan. Terus ini juga ada yang ini skripsi kakak dulu ya, ini kakak beda dengan BMC untuk social enterprise, waktu itu di kelas dompet duafa. Nah bedanya kalau BMC ini ada tambahan di mission sama di social impact. Di Last Dompet Duafa nih customer segmentnya itu ada di bagian co-creator, ada benefit, ada yang penerima manfaatnya, dan juga emang ada yang untuk sebagai donaturnya. Ini value-nya juga ada seperti ini gitu ya. Oke, dan ini untuk Jawara Jahit yang kemarin waktu itu lomba juga membagi memang sebagai customer segment itu ada yang sebagai brand owner dan penjahit rumahan, di mana resource kakak ini bukan penjahit tapi emang mesin jahit, mesin potong gitu ya, mesin kobras, ini mesin-mesin sama meja aja gitu. Penjahitnya mereka bisa ngejahit di rumah, di kakak tuh cuma potong doang gitu, terus menjahitnya di rumah. Itu sangat memangkas tempat ya,
Karena biasanya kalau kita lihat kan konveksi itu butuh tempat yang luas, yang banyak gitu. Kakak nggak perlu itu, mesin jahit pun hanya 1, 2 gitu kan, nggak banyak, tapi bisa yang penting intinya proses produksi bisa sampai ribuan tuh sanggup insya Allah gitu. Nah, oke teman-teman, untuk pertemuan kali ini cukup sekian ya tentang BMC. Kita lanjut tanya jawab, dan ini ya teman-teman silakan buat BMC-nya. Jadi dari kemarin udah bikin bisnis plan-nya, sekarang hari ini dibuat bisnis model kanvasnya ya. Teman-teman, selamat mencoba. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di grup aja. Dan terakhir dari kakak, semua tutup, yaitu selagi masih muda, ciptakan karya. Karena itu menjadi bukti kalau kita pernah ada. Oke, saya Kak Irfan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.